Nyinyirisme sebagai bakat nasional. Menyambut era, Pak Jokowi harusnya begini. Kritik dan nyinyir terhadap pemerintahan bukanlah hal baru. Bisa dibilang ini adalah hobi nasional yang membentang dari generasi ke generasi. Dari presiden ke presiden, klub nyinyir selalu hadir setia di sudut-sudut warung kopi, grup WhatsApp keluarga, hingga media sosial. Tetapi entah mengapa, di era Presiden Jokowi ini, nyinyirisme sepertinya memasuki masa keemasan. Bayangkan, setiap keputusan pemerintah, dari harga BBM, jalan tol, pemindahan ibu kota, sampai dengan pembangunan stadion, semua tidak lolos dari scanner para kritikus online kita. Tidak ada yang luput. Bahkan hal sepele pun, seperti pilihan kemeja yang dikenakan presiden saat kunjungan kerja, bisa jadi topik pembicaraan yang heboh. Mulai dari netizen random sampai tokoh senior, banyak yang tampaknya memiliki panggilan jiwa untuk memberikan komentar pedas. 1. Kenapa harus nyinyir? Mungkin itu terapi? Nyinyir terhadap pemerintah, apalagi presiden, tampaknya telah menjadi bentuk terapi gratis di negara kita. Bayangkan, hari-hari Anda mungkin penuh stres, macet, harga sayuran naik, cicilan bulanan, tetapi semua bisa dilampiaskan dalam satu komen panas di media sosial. Satu kritik, dan voila. Beban hidup berkurang. Bahkan, bagi sebagian orang, menjadi komentator profesional memberikan kebahagiaan tersendiri. Setiap hari ada isu baru, dan setiap hari ada materi nyinyir baru. 2. Pakar serba bisa. Uniknya, para kritikus ini memiliki kemampuan ajaib, dari ahli ekonomi, keamanan, infrastruktur, sampai pakar pandemi. Ketika harga bahan bakar naik, mereka langsung jadi ekonom andal yang bisa menjelaskan kenapa ini ide yang buruk. Begitu muncul berita pemindahan ibu kota, mendadak jadi arsitek tata kota. Dan kalau sedang ada isu internasional, langsung berubah jadi pakar geopolitik. Sungguh luar biasa. Kalau mereka benar-benar bekerja di kementerian, mungkin kita sudah punya super team di pemerintahan. 3. Kalau Jokowi yang lakukan, pasti ada salahnya. Ada pola yang sangat menarik. Apapun yang dilakukan Jokowi, selalu dianggap salah atau kurang tepat. Jokowi datang ke acara olahraga. Dibilang cari panggung. Jokowi nggak datang. Dibilang tidak peduli. Buat yang suka nyinyir, semua tindakan Jokowi seolah memiliki plot twist yang selalu bisa dijadikan bahan kritik. Istilahnya, kena banget, kiri salah, kanan salah, ke depan apalagi. Kalau Jokowi naik sepeda, dibilang sok merakyat, kalau naik mobil dibilang boros. Intinya, bagi para kritikus ini, tidak ada keputusan yang benar. 4. Nyinyir tanpa solusi, asal kritik lancar. Yang menarik lagi, banyak di antara mereka begitu semangat memberi kritik tanpa perlu repot memikirkan solusinya. Kritik seperti, kebijakan ini bikin harga naik, Jokowi ngapain aja? Tapi, ketika ditanya solusinya, jawabannya seringkali tidak jelas atau bahkan kembali ke topik nyinyir yang sama. Ada sebuah ungkapan yang tepat untuk ini, jadi komentator itu gampang, jadi pelaksana itu lain soal. Keduanya beda dunia. Seperti mie instan dan mie homemade, prosesnya beda. 5. Dari mana energinya? Luar biasa. Satu lagi yang patut diacungi jempol, energi yang tidak pernah habis. Sepertinya mereka memiliki baterai nyinyir yang selalu penuh. Dari bangun tidur sampai malam, waktu dihabiskan untuk mencari celah kritik di setiap kebijakan atau tindakan pemerintah. Bahkan saat liburan pun, media sosial mereka tetap penuh dengan analisis-analisis panas seputar apa yang salah dengan negara ini. Mungkin nyinyir adalah energi terbarukan, yang bahkan PLN pun tidak bisa mengimbanginya. 6. Harapan bagi pakar nyinyir, kita tercinta. Sebenarnya, kita perlu berterima kasih kepada para nyinyiris sejati ini. Mereka telah mengingatkan kita bahwa menjadi warga negara berarti memiliki kebebasan untuk berpendapat, bahkan jika pendapat itu sedikit bumbu nyinyir. Meski begitu, kita berharap suatu hari mereka bisa menyalurkan bakat luar biasa ini ke arah yang lebih konstruktif. Bayangkan kalau energi ini dipakai untuk kolaborasi, diskusi, atau bahkan aksi nyata,
pasti dampaknya akan lebih besar dan membawa perubahan positif. Sebagai penutup, kita doakan semoga para kritikus ini terus diberi kesehatan, semangat, dan koneksi internet yang lancar agar mereka bisa terus berkarya di dunia maya. Siapa tahu, suatu hari nanti mereka akan melihat sisi lain dari setiap kebijakan pemerintah dan menyadari bahwa di balik semua keputusan sulit, ada kerja keras yang mungkin tidak selalu terlihat dari layar ponsel mereka.